Halo guys, Welcome to our channel sok-sokan. Sok-sokan dengan gua Hanson yang bisa dipanggil Acin. Sekarang, gue harus kenalin diri Iya, dulu. iya, iya. Oh, ya, gue dengan Harus. Abdi. Jadi kita hari ini mau coba sok-sokan yang lain. Jadi kita sekarang mau sok-sokan jadi dokter cinta ceritanya guys. Yo, bro. Jadi kalau kemarin kita udah sok-sokan jadi sultan, bongkar-bongkar Pokemon, terus cari-cari cuan dari sana. Sekarang kita mau sok-sokan jadi dokter cinta. Yo, Nah, jadi hari ini karena berhubungan dengan cinta, kita juga nanti punya bintang tamu satu selain kita berdua. Jadi sesinya adalah kita akan bagi teman videonya mungkin jadi 3 bagian atau lebih karena bakal panjang banget ya videonya. Nah, jadi apa nih kira-kira bakal kita lakukan hari ini? Jadi hari ini kita bakal mungkin bakal interview gua dulu, yaitu kayak semacam kita bakal Curhat sharing lah, lah. sebenarnya kayak curhat ya. Jadi Nah. kita lebih akan curhat satu sama lain tentang masalah percintaan hidup masing-masing. Kenapa kita lakuin ini guys? Jadi kita tahu nih, kalau misalnya kalian semua pasti di luar sana kehidupan percintaannya pasti unik-unik dan mungkin ada yang butuh saran, terus ada yang kayak merasa, waduh apa kok hidup cinta gue begini banget, apa cuma gue doang yang ngalamin ini. Nah di sini kita mau coba lihat apa kira-kira emang unik sih, tapi siapa tahu aja kan ada yang di luar sana nanti mirip ya cerita sama kita semua. Jadi nanti kita bisa kasih bantu saran mungkin kalau misalnya udah bisa overcome problemnya. Tapi kalau masih belum bisa overcome problemnya juga kita bisa mungkin menderita bersama-sama ya. Ya, intinya ya ambil hikmahnya aja dari cerita kita antar, karena cerita semua orang berbeda-beda. Tuh, paling enggak kan kalau misalnya itu Anda nggak di luar sana sendirian. Itu dia. Betul sekali. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi kita mungkin langsung lanjut ke sesi interview Acin. Oke, saya dengan Acin. Jadi coba sedikit perkenalan dulu Acin tentang kehidupan cinta lu gimana Acin? Oke, jadi jujur lah ya, waktu gue dari TK SD itu gue bener-bener nggak ngerti itu pacaran tuh kayak apa. Kayak gue tuh bener-bener dulu kayak waktu SD gue dengan teman-teman gue ngomong tembak-tembakan tuh apa, gue pikir bener-bener tembak mati gitu kan, tapi ternyata tembak itu adalah confessing your feeling gitu, gue baru tahu. Jadi selama gue SD, ya gue nggak pernah pacaran karena gue nggak ngerti pacaran tuh kayak gimana. Until Wajar lah. wajar ya. Emang lu Kalau di zaman dulu mungkin wajar lah sebenarnya SD itu nggak tahu pacaran. Cuma zaman-zaman sekarang aja nih kayaknya yang SD udah mulai pacaran, udah mulai banyak yang kegerebek, bahkan kayaknya ada kasusnya gila ya. sih. Nah terus ya udah waktu gue SMP gue baru ngerti kan. Nah di SMP itu gue juga ternyata pas gue udah ngerti pacaran kan seru juga. Jadi gue kayak ya udah yang biasa lah tuh, kadang-kadang sering gue ganti cewek walaupun kita nggak apa-apain juga gitu loh. Maksudnya kayak pacaran cuma sehari 2 hari, even nggak tahu kapan putusnya, tiba-tiba udah nggak ada kontak lagi, cuma jadi teman doang bisa. Gue juga pernah yang kayak ada misalnya gue tahu lah ada cewek suka gue gitu kan, masih ada 3 orang, gue juga akhirnya pacaran 3-3-nya. Mereka masih bosan juga, mereka juga nggak apa-apa. Toh in the end salah apa gandengan juga enggak, rangkul juga enggak. Gimana tadi pacaran sama 3 orang? 3 orang, dia tuh nah sebenarnya gue suka sama satu cewek, 2 sih sebenarnya dulu. Tapi satunya sekolah lain. Ya udah, jadi gue nembak yang sekolah gue sama kayak gue. Ternyata temannya udah setengah gue dong. Jadi mereka kan kayak Coba lebih pelan dikit. Oh, lebih pelan dikit. Jadi gue nembak A misalnya. Ya, sama lebih detail coba mungkin. Siap. Nah, detail itu udah detail ya. Habis itu ada si B itu temannya si A. B itu sebenarnya teman sama gue. Ya udah, jadi karena gue nggak enak, ya udah, jadi gue harus mau nggak mau nembak si B nya juga. Jadi nembak karena nggak enak. Betul, ya mau gimana gitu kan. Nah, gue mikir, udah 2 orang gue tembak, kenapa gue tembak satu lagi yang gue suka di sekolah lain? Ya udah, gue tembak juga. Ya udah, lagi pacaran 3 orang, tapi in the end juga kayak nggak ngapa-ngapain, kayak nggak jelas. Nyampe sekolah juga, udah gitu doang, kayak temenan. Jadi gue intinya sebenarnya masih nggak ngerti lah. Nah, setelah itu lumayan unik sih tapi ya pengalamannya ya. Jadi pacaran sama 3 orang tapi juga nggak serius ya. betul, karena Nembaknya tapi di hari yang sama. betul, Di satu hari yang sama. lewat telepon. Nah, coba guys, kalian ada nggak tuh yang punya pengalaman sama kayak gini nih? Jadi kayak nembak mungkin lebih dari 1 orang, nggak sampai 3 orang lah, ekstrim kayak mungkin ya. Udah terlalu pro Pak Acin yang ini ya. Jadi ya mungkin kalau misalnya ada yang punya pengalaman nembak lebih dari 1 cewek di 1 hari, kalian juga bisa komen di bawah sini. Terus juga bisa mungkin ceritain juga. Siapa tahu kalian bisa kita undang juga nih ke sesi sok-sokan jadi dokter cintanya gitu. Nah, buat sharing-sharing ceritanya. Terus gimana tuh? Ada lagi nggak lanjutannya? Itu ya udah, gue akhirnya gue bener-bener ada suka sama cewek lah. Akhirnya gue pacaran juga. Akhirnya gue baru ngerti pacaran kayak gimana. Gue bisa gandengan, rangkul tuh kayak gimana. Itu umur berapa tuh mulai-mulai gitu? Waduh, itu kayaknya waktu SMP 2 loh bro. SMP 2? SMP 2 itu gue udah ngerti. Tapi maksudnya ya juga bukan yang nakal-nakal gimana. Akhirnya udah. Jadi nakal-nakal gimana ya kapan tuh? Ya enggak, maksudnya ya biasa anak muda gimana sih, aduh. Ya udah, intinya gue dari SMP itu
pacarnya paling gue negatif dikit lah, nggak banyak. Nah, udah habis itu gue SMA tuh setengah tahun gue pindah ke Singapura. Jadi gue di sana baru kuliahannya. Singapura baru ya? Iya, jadi di sana gue baru kayak kan pergaulan gue lebih tua dari gue, jadi gue kayak melihat gitu loh perbedaannya dan gue belajar banyak dari sana. Pergaulannya lebih tua, maksudnya teman-teman lu lebih umurnya biasanya lebih tua. Jauh. 3-4 tahun bedanya. Nah terus lagi bedanya jauh begitu gimana bisa ketemu sama yang seumuran gitu? Apa berarti pacaran sama yang lebih tua pas di Singapura? Iya, sebenarnya gini. Kebetulan yang gue ketemu, karena kan gue baru SMA setengah tahun nih, gue belum lulus pun gue udah pindah Singapura. Jadi mau nggak mau gue bakal ketemu orang yang literally normally dia baru masuk udah selesai ya, selesai SMA gitu ya. Makanya kan jadi kan lebih tua pasti dari gue. Ya udah, setelah itu ya udah kayak gue kuliah gue juga masih sifat bocah lah, masih sifat SMA gimana sih mbak? Pasti gue belum lulus udah kuliah aja gitu. Ya udah di sana gue kayak beradaptasi. Dari situ gue udah kayak mikir kayak gue harus berubah karena waktu itu tampang gue gak culun, jadi gue kayak harus berubah penampilan gue. Berubah secara fisik dulu karena waktu itu gue pikir kalau gue ini terus gue nggak ada yang mau gitu. Nggak tahu di Indo kenapa waktu itu ada yang mau sama gue jadi bingung, sorry. Habis itu ya udah pas di Singapura gue berubah penampilan gue semua, gue udah ngerti cara fashionnya gimana ya, tata rambut lah dari koko, ada teman gue lah yang udah koko gitu. Udah akhirnya gue pacaran juga di sana. setelah mengembangkan fashion. Betul, bener. Setelah itu bener-bener gue gak bohong. Gampang. Ya udah jangan ngomong gampang lah. Kayak mungkin emang nasib gue baik atau gimana ya kan. Tapi tetap aja sampai sekarang, maksudnya selama gue di Singapura, gue bener-bener pacaran putus gitu. Ya mungkin nggak tahu ya. Gue juga bingung kadang-kadang. Berapa kali itu kira-kira ada? Berapa kali di Singapura tuh berapa kali selama gue pacaran? Di Singapura. Di Singapura ya. Setelah merubah fashion itu jadi kira-kira efektifnya udah berapa? Selama di Singapura ya berapa cewek kan berapa kali putus, lu bilang kan tadi. Bingung ya, sebenarnya ada yang nggak pacaran juga tapi udah kayak pacaran. Ya 2-3 kali lah, dikit kan? Nah, iya. Setelah itu udah dari Singapura tuh gue nggak ada pernah berhasil. Akhirnya gue pindah ke Taiwan. Gue belajar bahasa di sana dan gue bisa bilang di Taiwan itu benar-benar bagus. Pergaulannya bagus karena kan gue juga belajar bahasa. Pergaulannya dari luar negeri semua. Gue bisa belajar banyak hal tentang yang bagus dan yang tidak bagus juga ada. Dan di sana gue juga menemukan wanita. Ya, yang bukan orang Indonesia. Wah, sempat pacaran juga sama orang luar negeri berarti ya? Iya, dan gue mikir orang mana? Aduh, harus sebutkan kan? Harus disebut lah. Ada orang Korea Selatan, guys. Widih. Iya, opa-opa gitu, Ajuma, enggak lah, Ajuma lagi. Opa-opa lu dong, opa-opa. Iya, gue opanya. Enggak sih, gue lebih muda justru. Gue keseringan dari dulu dapatnya agak yang lebih tua dari gue. Entah kenapa dulu kalau gue lebih muda, gue kagak mau. Kebanyakan di PHP ya, sorry ya. Tapi ya setelah gue makin dewasa gue baru ngerti kayak ya udahlah, kayak umur sebenarnya nggak gitu penting sih. Tapi oke, dari sini gue belajar gitu, kayak gue dari hubungan gue sama cewek Korean gue belajar. Gue pacaran sama dia 3 tahunan. Lama juga ya? Tapi kenapa kandas? Karena cintanya nggak cukup. Itu yang gue pelajarin, bener-bener. Kalau orang bilang cinta tuh segalanya, enggak. Kalau misalnya kan gue LDR ya, terus tiba-tiba dia bilang mau ke Indonesia, ya gue otomatis kayak gila, gue belum punya apa-apa gitu kan, lu mau balik sini. Dia 2 tahun di atas gue lagi, guys. Banyak cewek kan biasa ya, nggak tau zaman sekarang sih banyak cewek care woman, tapi kan sekarang banyak cewek yang mau nikah cepet juga gitu. Apalagi cewek mantan gue waktu itu juga maunya nikah cepet gitu. Jadi gue akhirnya nggak bisa gitu. Jadi lu ngerti maksud gue kan, cinta nggak cukup. Jadi lu juga butuh lebih dari itu, yaitu mungkin ready secara financial, ya kan? Enggak kan? Menurut lu enggak? Mungkin ya sebagian orang pasti, makanya ini kan tergantung kan arahnya kemana dulu nih. Kalau untuk ya hubungan yang serius pastinya iya dong. Betul. Ya sebenarnya gua sama dia 3 tahun, masa gua mau main mau serius juga, tapi karena ternyata terhalang oleh itu ya udah kandas. Habis itu next setelah itu gua ada pacaran lagi juga, tapi itu nggak berlangsung lama semua, benar-benar cuma bentar putus. Jadi sebenarnya gimana ya? Kadang-kadang gue juga mencoba mengubah diri gue ya menjadi orang lain, tapi ternyata nggak berhasil juga. Jadi setelah gue pikir-pikir, kadang gue juga harus jadi diri gue sendiri dan menunggu orang menerima gue apa adanya. Sampai sekarang gue akhirnya udah dapat pacar lagi, ya udah 3 bulan sih sekarang ya. Jadi setelah udah punya pacar lagi sekarang kan? Betul. Jadi kira-kira nih dari awal sampai sekarang nih udah berapa kali nih pacaran? Berapa kali pacaran? Jadi nembak aja tuh 3 udah langsung dapet 3-3-nya, berarti udah 3 nggak sih? Tapi kan itu masih bocah, kita nggak bisa dong. Ya udah, kalau gitu hitung yang serius berapa deh? Ya udah yang serius kira-kira 5 sampai 6.
kurang lebih. Mana bisa 5 6 udah kayak Iya, kan lupa. Mana mungkin gue ingat semua Yaudah, ya kan. dari inisial deh ada huruf apa yang pertama? Gila, nggak boleh nih, nggak boleh nih, waduh. Ayo dong. Nggak boleh. Yang serius pertama siapa? Sorry kalau dia. Hah, yang serius. Biar diingat aja. Yang pacar pertama siapa? Waduh. Gimana ini? Yang lo anggap serius, nggak apa-apa. Yang lo anggap serius. Ya kalau nggak ada kan berarti ya dia berarti belum masuk sampai divisi serius. Makasih ya. Beneran sih bahas bro. Ya. Aku takutnya nanti Biar lu orang ingat, tahu. biar lu ingat. Biar gue ingat ya. Ada huruf belakangnya gimana? Huruf depannya lah. Ah, jangan lah bro. Ya udah huruf depannya ya. Iya. Inisial juga nggak apa-apa. Inisial Nama aja. panggilan juga boleh kan? A gitu atau apa? Nama panggilan lah, Ya, nama boleh. panggilan. Depannya I. Itu biasanya itu yang pertama. Yang benar-benar tapi ternyata tragis ya. Oh. Itu yang lu ditradagis lagi. Iya. Kamu tadi bahas sudah. Ya itu depannya I. Udah setelah itu ya udah. Yang kedua, Nggak usah dibahas kedua. Inti kita ambil pelajarannya, oke? Kita nggak perlu siapa-siapa. berarti 5 sampai 6 lah. Ya, kurang lebih segitu sih guys. Tapi gue juga nggak lupa. Ya gitulah, coba brengsek dulu kan. Paling lama pacaran berapa lama? Yang lama 3 tahunan. Yang itu sama Korea. Betul. Udah. Udah. Itu yang paling lama. Sisanya Setelah ya, itu nomor 2 nya berapa lama? Ya ada 6 bulan, 1 tahun. Itu 1 tahun juga insya Allah bisa 1 tahun gue juga. 1 tahun? 1 tahun hebat kan? Setelah 3 tahun udah nggak ada yang 2 tahun nggak ada. Nggak ada. Makanya gue bilang mungkin saya yang kurang dewasa atau gimana, atau mungkin saya karena saya zodiak kayak Gemini, mungkin kalian bisa lihat zodiak Gemini itu orangnya kayak gimana ya, kayak mungkin setia atau gimana, tapi nggak membosankan juga, jadi nggak setia amat sih. Nah, terus kalau gitu kan kita dari lu mungkin bisa belajarnya apa nih dari Koacin? Ya. Gimana caranya buat deketin cewek kayaknya? Gimana cara Karena deketin banyak cewek? ya. Saya gini sih, sebenarnya bukan cara deketin cewek, intinya gini dong. Ketika lu sebagai cowok lu masa tertolak oleh wanita, ya itu hal yang wajar gitu. Lu udah jadi diri lu sendiri tapi ternyata lu nggak diterima, ya udah, itu nggak apa-apa, it's fine. Karena in the end lu bakal menemukan orang yang cocok kalau orang bisa menerima sifat lu apa adanya. Itu lu sekarang yang lu rasain ya? Itu gue mau deketin cewek apapun, gue bakal menjadi diri gue apa adanya sekarang. Karena gue juga pernah pasti tertolak juga pernah. Dan Terus pernah juga berusaha berubah jadi diri orang lain? tapi pernah. Terus itu gimana tuh? Kegagalannya gimana? Kadang kayak misalnya kan kayak gue orang kayak gini kan, gue orangnya bawel ya sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau deket cewek yang gue suka, pernah tuh Jaim ya? jaim jadinya. Pasti di luar sana juga banyak sih. Banyak, makanya gue belajar. Mending lu nggak usah jaim. Kalau lu nggak usah jaim, lu bawel aja nggak apa-apa. Orang yang mau ya udah, cari yang mau sama lu yang bawel. Karena gue yakin kok cewek banyak yang mau yang bawel kok. Yakin gue. Lihat. Dan mungkin gue ada ekstra muka oke lah. Nggak lah. Kayak gitu. Dan teman lagi. Berarti pertama tipsnya jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri itu paling penting. Itu dong guys, bener. Habis itu ya bekerja keras lah. I mean like, cinta bener perlu, tapi kalian juga perlu bekerja keras karena wanita itu benar-benar lihat kerja keras. Ya, berarti tipsnya cuma 2 tuh dari Koacin nih. Buat saya sih gitu ya, jadi ya sama ya, jago dandan dikit lah, jangan jorok-jorok amat. Apa yang penting nih kalau masalah dandan, apa nih yang penting? Ya. Tapi kayak kalau kata orang-orang lebih banyak ini ya. Gue dengar nggak perlu sampai gimana rapi dan bersih aja sih, cukup. Betul betul, tapi udah sini lo nggak usah kelihatan fashionable banget sampai kayak lu. Karena kalau yang mukanya kurang ketolong juga, misalnya dia bersih sama rapi juga bisa ketolong katanya. betul. Dan sifat lucu itu penting. Kalau misalnya kalau misalnya muka kamu merasa kurang confidence saja, jadi kamu kalau bisa tambahin lucu. Tapi kalau kamu orang yang lucu, nggak apa, jadi diri sendiri. Nah kalau jadi diri sendiri tapi kita orangnya jorok, Nah itu terus orangnya nggak pedean, itu gimana? Itu tapi jadi diri sendiri kan? betul, itu jadi diri sendiri bener. Tapi gini, kenapa ada manusia kadang-kadang yang ditakdirkan dunia ini nggak nikah? Saya bukan apa benar sih, juga bingung kenapa ya? Kalau ada cewek cakep ini nggak nikah, apakah sifatnya buruk ya? Nggak tahu kan. Tapi ya cobalah, mungkin kalau lu emang cinta seseorang, lu mau dia berubah ya udah nggak apa-apa. Lu bisa bilang ke dia baik-baik. Misalnya dia cewek gue gitu kan, gue bisa bilang ke dia, ya dia sudah ganteng sih gue bilang ya. Misalnya dia jelek gitu kan, kurang bagus, kurang rapi ya benar. Lu bisa pakai rapi dan dia. Itu kan nggak apa-apa. Itu kan nggak berubah dia, tapi lu berubah cara lu hidup. Cara hidup lah diubah. Pola hidup ya, pola pikir juga boleh, tapi diri lu sendiri itu jangan sifat lu yang itu yang buruk boleh diubah jadi baik, itu nggak apa-apa. Ya betul. Itu Betul. setuju sih. Jadi Setuju, kan? sebenarnya poinnya itu sebenarnya kayak Betul. Kita tetap jadi diri sendiri yang menurut yang kayak nggak merugikan orang lain dan nggak merugikan diri sendiri, ya menurut gua pertahanin aja. Kayak Betul. misalnya bawel atau apa, tapi yang tetap tahu batasan, ya nggak masalah kan. Betul. Tapi kalau misalnya emang tahu ternyata sifat yang biasa kita lakukan diri kita sendiri adalah jarang mandi atau mungkin sekarang sih lagi, apalagi sekarang kan kayak corona gini ya, harus bersih, benar jaga banget. Betul. Itu kita harus yang biasanya cuek mungkin harus lebih
sih. Oh ya, satu lagi ya, ini penting sekali juga sih, penting. Maksud gua kita sebagai manusia tuh jangan apa? Jangan pelit. Gua ngerti kayak ekonomi zaman sekarang anak milenial tuh, apalagi sekarang banyak kita kayak apa, mau beli rumah anak milenial zaman sekarang mau cari gimana gitu kan? Ya gua ngerti. Kalian harus nabung hidup hemat. Tapi kalian juga harus jangan pelit. Karena kalau kalian pelit ke cewek, ya biasa anak-anak cewek sih ngomongnya ke orang tuanya. Ya kan, apa orang tua kalau lu habis pacaran orang tua cewek ngapain? Ih gimana tadi gimana? Interview. Ya, mereka juga di interview orang tuanya. Jadi kalian hancur kalau kalian pelit. Maksudnya gini loh. Ya kalau misalnya makan mau bagi duit, terserah itu kalau cewek mengerti ya udah. Tapi kadang-kadang kalanya cowok itu harus lebih bisa gitu. Karena kita cowok mungkin gitu ya. Apalagi kalau ada event yang penting kayak 1 tahun, wah itu boleh lah kasih hadiah makan bareng. Tapi kalau misalnya kayak cewek minta kan 1 bulan 2 bulan minta dia tuh, ya itu kalau kalian financially very good nggak apa-apa. Tapi kalau gue bilang sih jangan dimanjakan. Ya udah, mungkin cukup lah. Bisa banyak juga kita belajar dari cerita Ko Acin ya. Oke. Jadi mungkin nanti di next kita akan ada cerita yang lain lagi dari teman kita. Jadi kita kenalin juga sih. Salah satu dia juga pasti karena Iya, juga nanti saya hostnya ya. Oke lah, kalau gitu. Oke. Guys, see you guys in the next video ya. Thank you buat nonton terus. Jangan lupa tadi komen nih kalau misalnya udah pernah nembak cewek lebih dari 1 di 1 hari. Subscribe juga, bro. Thank you.